Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah ya. Saya izin minum dulu ya. Kalau ibu kan yang iya ngerti ya. Baru teguh tadi kan langsung lapak. Iya. Tadi ketutup. Enggak saya betul yang Siapa? Ipin-upin. Oh, enggak tahu. Ipin-upin pakai kerudung ya. Ya ancep ya. Saya mau ganti kamu Oke. Kalau ibu yang Bu Sonia ya, kalau jenengan Leni. Iya. Diri kan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Jual beli barang yang bercampur dengan barang haram. Apabila bercampur antara barang mubah dan haram, maka akad jual beli barang tersebut sah hukumnya untuk barang mubah dan batal untuk yang haram. Pendapat ini atau pendapat tersebut dikuatkan dua fatwa Syafi'i dan Maliki. Ada juga pendapat yang mengatakan batal untuk keduanya. Jadi kalau panjenengan sepakat misalnya ya alat musik haram misalnya gitu ya. Terus kemudian jenengan jual beli alat musik ya berarti jual beli alat musik itu haram. Jadi tidak sah jual belinya. Kalau Anda sepakat alat musik haram ya. Tapi kalau Anda tidak sepakat dengan kemutlakan haramnya alat musik, tergantung untuk apa digunakan ya itu beda bab nanti. Satu. Itu contoh aja. Yang pasti yang sepakat haram khamr lah misalnya. Jual beli, maaf ya, narkoba ya, untuk disalahgunakan. Tapi kalau nanti itu ada manfaatnya seperti dokter ahli bius misalnya kan dia beli itu juga ya tidak apa-apa, berarti kan ada manfaatnya. Jadi dia menjadi haram kan kalau disalahgunakan, tidak haram kalau digunakan oleh ahlinya misalnya. Ya sama dengan nanti berkaitan dengan yang lain-lain, apapun termasuk mohon maaf ya jual beli kartu domino misalnya. Jual beli kartu remi misalnya, yang itu untuk judi ya tentu ya haram, tidak boleh. Termasuk dadu yang tujuannya untuk dibuat judi tentu haram, tidak boleh. Jadi kalau tujuannya untuk itu tidak boleh. Tapi kalau kemudian nanti itu ada hal-hal lain yang dituju terkait dengan hal tersebut dan tidak disepakati akan keharamannya, tentu akan berubah lagi nanti hukumnya sesuai dengan kondisi. Contoh misalnya kok beli dadu ya enggak untuk judi kok, untuk main ketangkasan apa namanya itu, monopoli apa ya misalnya, supaya anak-anak kenal cara berbisnis atau apa misalnya, atau nanti itu untuk apa namanya menggerakkan anak tangga, permainan anak-anak nanti kalau sampai level berapa suruh baca surah apa, nanti kan ada permainan-permainan Islam yang menggunakan dadu ya, itu tentu yang menjadi haram kan bukan kotak dadunya itu, tapi yang menjadi haram adalah untuk apa dia digunakan. Nah sama dengan kartu itu,
kartu itu Nabi pernah melarang main kartu-kartu apa dulu. Pada masa itu kartu ini maksudnya kartu yang dipakai untuk cuci, bangsanya domino dan seterusnya itu. Tapi kalau kemudian kartu yang dimaksud adalah kartu untuk tebak-tebakan, yang di dalamnya ada ketangkasan atau ilmu, ya tidak ada masalah. Ya, jadi tergantung dari yang untuk apa. Nah, secara umum segala hal yang mengandung haram itu tentu tidak boleh diperjualbelikan karena masuk dalam kategori wa ta'awanu 'al ismi wal udwan itu. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam masalah dosa dan permusuhan itu. Itu secara umum itu seperti itu. Jadi ya saya kira itu ya. Jadi jual beli sesuatu yang diharamkan itu tidak sah. Karena tidak sah berarti batil. Karena batil berarti penghasilannya juga haram gitu. Saya ulang ya, kecuali memang ada asas manfaat yang itu digunakan untuk sesuatu yang tidak haram, itu beda bab nanti. Kayak contoh gini ya, ada orang beli arak. Untuk apa? Untuk difermentasi atau dibiarkan sampai menjadi cuka misalnya. Karena cuka itu bahannya ya arak atau khamr. Tidak apa-apa. Jadi khamr itu haram kalau dia masih menjadi khamr. Tapi kalau kemudian dia dibiarkan terus lama-lama jadi cuka, aja halal jadinya. Tidak ada masalah. Makanya saya ulang tadi, itu tergantung untuk apa. Jadi haram kalau untuk sesuatu yang haram ya nggak boleh. Tapi kalau beli yang haram itu dalam rangka untuk sesuatu yang halal dan itu memang bermanfaat, tidak ada masalah. Ingin tahu contohnya, beli bangkai ayam itu. Untuk apa itu? Kalau dia untuk jual, maaf, mencurangi orang, ya nggak boleh, haram. Dan itu tetap batil. Tapi kalau orang beli bangkai ayam untuk dibuat makan lele, ternak lelenya, boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Apa? Boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau bangkai ayam tidak apa-apa. Loh, yang nggak boleh itu kalau kotoran. Kotoran. Maaf, tai ayamnya. Kotoran buat pakannya. Iya. Ya, jadi gini Bu Ike. Lele itu menjadi jalalah. Kalau di fikih sunnah dulu kita bahas jalalah. Itu kalau dia makan kotoran, jadi tai, makan tai itu baru ada yang makan haram, ada yang makan makruh. Supaya hilang kemakruhannya, supaya hilang keharamannya, dia harus di karantina selama sampai sifat jalalahnya hilang. Rata-rata 3 hari dikasih makanan yang bersih. Itu kalau yang dilarang. Tapi kalau dia makan bangkai sapi, makan bangkai kambing, makan bangkai, itu lelenya makan bangkai itu, juga gemuk-gemuk, itu halal, tidak ada masalah. Karena dia bukan kotoran, dia bangkai. Bangkai sama maaf, tai itu beda. Ya, angka kejalala itu yang nggak boleh. Sekarang gini, kalau kita makan bangkainya boleh nggak? Ya tidak boleh. Tapi kalau kita makan lele yang makan bangkai itu, ya boleh, tidak apa-apa. Lelenya halal, tidak ada masalah. Itu. Jadi kalau Anda mau, tapi itu. Nah, jadi yang saya tahu kalau di beberapa daerah itu ada orang ternak ayam, di atasnya ada ayam, di bawahnya lele. Dia makan teleknya, itu yang nggak boleh. Karena dia maaf itu. Atau maaf, lele taruh di spiteng. Nah, ya itu tidak boleh. Itu. Tapi kalau lelenya taruh di kobak, yang notabene kasih makan pur biasa, bahwa sesekali ada orang pup di situ, vitaminnya itu misalnya, ya asal Anda mau ya monggo. Itu begitu yang Bu Ike yang saya tahu. Bersyukurlah karena kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu ya alhamdulillah, kan kita kena hukum kalau kita tahu. Kalau kita nggak tahu ya nggak kena hukum. Kita ambil hukum asalnya aja. Hukum asalnya ikan ya halal, gitu aja. Hukum asalnya. Kalau saya secara pribadi gitu. Kalau saya memang pernah kejadian di Surabaya. Kalau di Jakarta saya alhamdulillah nggak pernah, insya Allah. Di Surabaya pernah kejadian. Saya beli lele itu, kita goreng kan, terus ya udah kita taruh di meja makan. Sebagian udah kita makan, sebagian. Kan sore itu kita masak pagi lah atau siang itu. Sore itu kok ada bau tai di rumah itu. Kita cari gitu. Begitu kita buka di meja itu, loh,
kok lelenya bau tai ya? Jangan-jangan ya, bukan tidak bersih, makannya itu, iya. Kalau nya udah iya sampai bau dagingnya itu bau. Sudah terlanjur masuk. Iya. Ya kalau Jakarta, saya juga termasuk sekali lele. Kalau Jakarta, kalau Jawa Barat dan sekitarnya itu, kalau yang sampai detik ini saya tidak pernah ngalami itu sih. Kalau Surabaya saya pernah tahu itu. Karena di Surabaya itu yang saya pernah tahu di daerah Jawa Timur saya itu di atasnya itu ternak ayam, di bawahnya lele. Itu ada yang begitu, itu ada. Dari kita untuk kita. Iya. Saya juga suka sama. Enggak enak. Iya. Nah itu satu dulu. Jadi boleh Bu Ike, yang saya tahu boleh. Yang nggak boleh itu kalau makan kotoran. Tapi kita nggak tahu Pak. Kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Kalau nggak tahu kan boleh hukum asalnya. Hukum asalnya halal ya. Ikan itu hukum asalnya halal ya halal, nggak ada masalah. Nah itu satu dulu. Nah terus saya pernah tahu ada peternak ayam itu dia jual ayam tiren mati kemarin gitu. Nah tapi dia selektif dia. Jadi orang yang beli hanya orang tertentu yang terpercaya yang memang dia punya ternak lele diantaranya. Dan itu betul-betul untuk makan lele. Jadi dia nggak jual ke orang yang sembarangan ayam tirennya itu. Berarti penjualnya kalau ada yang beli harus nanya gitu. Harus, karena ini rawan di kalau perlu jangan dijual kecil ke orang yang betul-betul tahu dia itu lele. Iya. Saya pernah tahu itu ada orang itu gitu di medsos itu. Kalau ada ayam mati, kita sudah punya channel peternak lele yang memang dia beli itu. Jadi memang adapun nanti begitu jual dia khianat itu urusan dia. Yang penting kan kita sudah selektif memilih. Itu jual beli apa saja itu kalau memang untuk sesuatu yang haram jatuhnya ya haram. Kalau untuk promosi jualan sepatu misalnya, kalau untuk dipakai ya halal di Tokopedia gitu. Tapi kalau jual beli sepatu untuk ngetok kepala orang ya. Enggak, itu enggak. Nah ini misalnya. Tapi ya enggak umumnya orang. Kalau jualan apa-apa selain itu. Ya, umumnya aja. Umumnya kalau beli sepatu ya pasti untuk dipakai. Adapun ada penyalahgunaan itu urusan dia gitu. Ya, kayak gini. Orang beli celurit, normal celurit itu untuk ngarit kan gitu. Tapi tiba-tiba ada orang pesen celurit panjang. Untuk apa ini? Harus tanya itu. Kan enggak Sama celurit beda, Pak. enggak arit yang panjang itu, yang ya maaf. Yang dipakai untuk anak-anak muda tawuran itu loh. Misalnya gitu. Bawa buku ini dari dia. Gue dulu waktu SMP. Iya. Suruh bawa celurit gini. Gini kan Pak yang bemi kan. Arit kan juga bengkok. Enggak gini. Enggak gini. Kalau celurit itu identik dengan Madura. Celurit itu. Ya, khasnya Madura itu celurit. Kalau arit itu sabit itu untuk nyambit rumput itu. Bentuk bentuknya macam-macam arit itu. Celurit itu bagian dari arit, tapi arit belum tentu celurit. Karena kalau ngomong celurit itu identik Madura. Kalau celurit itu ya. Ya jalan. Murid baru. Alhamdulillah. Lanjut. Wes, jadi halal haramnya itu kembali kepada untuk apa dia digunakan. Jadi kalau barangnya haram tapi untuk dipakai sesuatu yang bermanfaat dan tidak haram maka tidak ada masalah. Kayak tadi saya contohkan dokter ahli anestesi misalnya dia beli bahan-bahan yang mengandung unsur narkoba tadi. Tapi untuk apa? Untuk operasi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Karena yang beli ini orang yang punya kompetensi untuk mengelola itu tidak untuk disalahgunakan. Misalnya lagi ada orang yang tadi beli khamr. Untuk apa? Dia rupanya pengusaha cuka. Nah, dari khamr itu dibiarkan untuk berfermentasi hingga menjadi cuka misalnya. Tidak ada masalah kalau itu. Jadi misalnya dia pengusaha cuka misalnya. Terus atau apapun yang serupa dengan itu dari ayam tiren. Untuk apa ayam tiren? Kalau dijual sebagai ayam tiren yang bangkai ya tidak boleh, haram. Tapi kalau misalnya dia jual untuk dibeli
dibuat makanan lele tadi tidak ada masalah, silakan. Itu seperti itu. Itu contoh aja itu. Atau beli untuk makanan kucingnya, tidak ada masalah. Nah, jadi untuk bahan makanan kucing gitu maksudnya, boleh, tidak ada masalah. Tapi sekarang itu ada tulisannya, makanan kucing halal gitu. Saya ngebayangin ini bahannya halal, berarti orangnya bisa ngemil bareng sama kucingnya gitu ya. Pak pernah tahu ya, ada tulisannya ya. Iya ada, ada tulisannya. Iya, makanan kucing halal ada. Padahal kalau untuk kucing kan nggak berlaku halal haram. Bagi kucing bangkai pun jadi, tidak ada masalah itu. Iya, ada ya gitu ya. Iya, saya pernah baca soalnya. Iya. Iya, saya pernah baca itu, makanan kucing halal gitu. Iya. Iya. Saya membayangkan itu kucing sama orangnya makan bareng gitu. Gitu ya, ada ya. Padahal kan kalau untuk makanan kucing kan walaupun dari bangkai ayam kan tidak ada masalah gitu. Karena kan untuk hewan gitu. Nah, ini contoh aja, contoh misalnya. Gitu ya. Wis, lanjut. Larangan sering mengucapkan sumpah dalam jual beli. Jadi orang kalau bersumpah dalam jual beli, kalau kata Nabi memang membuat cepat laku barang, tapi menghilangkan berkah. Makanya kalau jual beli itu apa adanya. Orang nggak percaya sudah, percaya wis monggo alhamdulillah. Larangan sering mengucap sumpah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang sering melakukan sumpah dalam jual beli ya terutama dalam keseharian pun juga sama sih, jangan gampang bersumpah. Nah, jadi sumpah itu kalau kita memang menuntut kita untuk bersumpah baru kita bersumpah, kayak di pengadilan misalnya. Kalau keseharian tidak usah gampang bersumpah, nggak bagus. Al-halafu manfaqatun lisil'ati wa mamhaqatun lil barakati. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat al-Bukhari wa ghairuhu, dan yang selain beliau, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sumpah itu bisa melariskan barang dagangan, maka tetapi dapat menghapus keberkahannya. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena sering mengucapkan sumpah berarti kurang mengagungkan Allah dan terkadang dijadikan sarana penipuan. Jadi dikit-dikit bawa nama Allah. Kalau dalam Islam itu gini Bu ya, ulama itu wanti-wanti, jangan gampang-gampang kita membawa nama Allah. Ayo kita ini berdagang ini karena Allah ini. Ini untuk apa-apa bawa nama Allah, apa-apa bawa nama Allah. Itu tidak boleh gegabah kata para ulama. Karena nyatut nama Allah itu, kalau nanti kelakuan kita atau pengguna tidak cocok dengan menurut maunya Allah, itu konsekuensinya berat di sisi Allah, kata para ulama itu gitu. Sama dengan gini aja deh. Bahasa jauh-jauh. Ada orang berbuat sesuatu mengatasnamakan Anda. Terus perbuatan orang itu ternyata perbuatan yang cedera. Kira-kira Anda tersinggung nggak? Wah, kayak kasus terbaru kemarin kan ada seorang ustadz yang nggak sebut namanya. Ada orang yang berkata ke beliau, sudah saya kasih DP, kok nggak datang diundang. Nah, ustadz itu nggak merasa minta DP dan tidak pernah minta DP. Ustadz itu ternyata siapa? Anak buahnya. Ya salahnya orang itu kenapa nggak konfirmasi ke ustadz itu. Kecewa nggak ustadz? Kecewa karena orang itu telah bertindak atas nama sang ustadz itu. Akhirnya dipecat akhirnya. Ya, jadi gara-gara itu. Jadi si orang itu merasa sudah ngasih DP ke ustadz itu, kok pas hari hanya nggak mau datang. Akhirnya ngomong, kedengar ustadz itu, loh, sama ngasih DP ke siapa? Saya nggak pernah nerima DP. Ustadz punya ustadz ternyata yaitu ada anak buahnya dia yang rupanya pas orang itu menghubungi melalui anak buahnya itu ngomong sang ustadz ini minta DP. Padahal ustadz nggak pernah minta DP. Kalau di cross check bener dia yang berbuat. Akhirnya yang mau nggak mau diberhentikan karena berlaku khianat tadi itu. Karena kalau terus kan bisa bahaya, kan bisa membawa nama baik beliau. Nah itu sekelas makhluk aja dibawa, dicatut namanya kan sudah tersinggung, apalagi ini membawa nama Allah. Makanya dalam Islam itu kita dilarang meminta kepada orang itu dengan membawa nama Allah. Dengan atas nama Allah saya minta kepada kamu, itu tidak boleh dalam Islam. Nah,
repotnya memang agak repot itu adalah ketika ada orang minta kepada kita atas nama Allah, itu kita disuruh memberi. Tapi ada larangan orang meminta dengan membawa nama Allah. Dalam Islam itu ada rumus begitu, hati-hati. Allah. Ya tentu kalau kita serp untuk memberi ya kita beri. Dalam pengertian ya kita tahu itu memang betul-betul untuk perjuangan jalan Allah. Tapi kalau kita tidak tahu, dalam arti kita ragu, ya terserah jenengan itu kembali mampu atau tidak mampu kita memberikan itu seperti itu. Kalau kita memijat, Kenapa? memijat yang ada dalam genggamannya itu sama. Nah, itu kan Nabi itu untuk menunjukkan kesungguhan di dalam apa yang beliau sampaikan terkait masalah etikot biasanya Nabi itu. Dan itu Nabi itu tipe pribadi yang tidak mudah bersumpah, dan kalau sampai beliau bersumpah berarti sumpah itu dibutuhkan. Ya, kalau sumpah itu dibutuhkan boleh, tidak ada masalah. Kita pun misalnya kita tidak mudah mengobrol sumpah. Tapi ada masa di mana terpaksa kita sumpah nih, monggo tidak apa-apa. Silahkan aja. Termasuk demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, misalnya. Boleh, tidak ada masalah. Silahkan. Itu seperti itu. Nah, tapi kita nggak boleh gampang membawa nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seperti itu. Saya secara pribadi misalnya, saya itu punya baju-baju yang menjadi ada label ormas tertentu lah misalnya gitu ya, karena saya ada di dalamnya misalnya, itu saya nggak berani pakai sembarangan, karena begitu saya pakai baju itu berarti saya membawa kehormatan ormas itu. Makanya saya dikasih jaket sama Bu Heru yang ada merek tentaranya itu saya sisakan cuman yang merah putihnya aja, yang label-labelnya itu dengan sangat terhormat saya copot, karena saya takut membawa institusi institusi ya. Sehingga saya pernah khutbah Jumat, qadarullah ada orang Auri, orang mabesnya, tidak tahu bintang berapa dia itu, dia masih pakai seragam angkatan udara itu. Saya pas khutbah pakai jaket itu, untung tak copoti kabeh. Dia itu nggak berhenti melototin saya itu. Nggak berhenti melototin saya. Saya gini, takoni tak telepon Bu Heru itu. Saya dikasih Bu Heru ini. Ya Allah. Pas khutbah di Kemang 5. Qadarullah hari itu pas saya pakai jaket itu, pas yang khutbah di situ orang angkatan udara. Iya, orang mabes lagi. Selama saya beliau turun pakai mobil, melototin saya yang pakai motor itu. Selama saya khutbah dan zikir di bagian depan itu, dia ngeliatin saya gini aja. Ini sopo gitu. Iya gitu. Iya. Tapi ada juga yang misalkan kita Monggo, salam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya juga terlambat tuh sama. Monggo silakan. Mau di mana? Sini. Jangan sini aja sini. Dekat saya enggak apa, dekat saya sini. Sini enggak apa-apa Bu, sini lah. Dekat saya sini. Enggak apa-apa. di tengah juga boleh tengah. Sini tengah ya. Dekat sini, dekat saya enggak apa-apa. Ya, dekat. Tidur lagi. Iya, aku enggak mau. Ya kenapa Bu tadi Bu? Gimana? Ada juga ya pusat yang pernah melakukan jika ada masalah di sana. Demi Allah, sumpah demi Allah sih nggak bisa. Cuma yang dari saya pertanyakan, memang kamu selesai di dunia ya di tapi kan kita bisa ubah. Iya. Nah itu yang suka bikin kita kayak kita kecewa, kayak kita bikin emosi gitu ya. Saya itu kalau ada masalah dengan seseorang misalnya gitu ya, soal itu sumpah demi Allah gitu, langsung saya diem. Udah saya serahkan sama Allah. Karena dia sudah membawa nama Allah. Kalau dia sudah membawa nama Allah, udah saya serahkan sama Allah aja udah. Kenapa? Nanti urusan dia dengan Allah itu, bukan dengan saya lagi. Begitu dia bersumpah atas nama Allah, saya biasanya diam. Sudah. Kalau dia diam gitu, saya serahkan sama Allah. Udah. Kenapa? Karena dia sudah berani membawa nama Allah. Makanya hati-hati yang sumpah-sumpah jabatan itu. Itu seperti itu. Walaupun dia itu dalam posisi salah misalnya, pasti salah.
Kalau menurut saya itu dia pasti salah. Kalau itu nanti dikembalikan pada pembuktian kan? Pembuktian. Jadi kalau ibu punya bukti yang kuat bahwa dia salah, ya ibu tetap bantah, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau ibu tidak punya bukti, iya, kan ada rumus gini bu. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'alal mudda'alai. Bagi yang menuntut harus punya bukti. Bagi yang dituntut cukup dengan sumpah. Iya. Kalau ibu nggak punya bukti, ya. Contoh maaf nih, ada orang akad hutang piutang. Dia punya hutang sama ibu, tapi ibu tidak punya bukti tertulis. Iya. Suatu saat dia mangkir. Apalagi dia berani sumpah, demi Allah saya nggak punya hutang. Ah, udah ibu kalah, udah ibu. Iya. Makanya dalam Islam kalau bisa hitam di atas putih, atau ada saksi, itu seperti itu, atau ada jaminan, itu seperti itu. Lanjut. Dalam riwayat Imam Muslim, iyyakum wa kasratal halati fil bai'i fa innahu yunfiqu thumma yumhiqu. Jauhilah melakukan banyak sumpah dalam transaksi jual beli, karena ia akan melariskan dagangan kemudian menghapuskan keberkahannya. Jadi orang kalau banyak bersumpah, memang dia akan cepat laku barang dagangannya, akan tetapi akan hilang keberkahannya. Inna tujara humul fujjar. Faqila ya Rasulullah, alaysa qad ahallallahu al-bai'a? Qala na'am, walakinnahum yahlifuna fayasimuna wa yuhadditsuna wa yukadzibuna. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Hadisnya Ahmad dan selain itu. Sesungguhnya para pedagang itu banyak melakukan dosa, kata Nabi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Rasulullah Muhammad SAW menjawab, iya, tetapi mereka bersumpah, maka mereka berdusta, mereka berbicara namun berdusta. Mereka bersumpah maka mereka berdosa, mereka berbicara tapi kemudian mereka banyak berdusta. Hadisnya dari Ahmad dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Bukan berarti semua pedagang pendosa ya. Cuman orang yang berdagang itu potensi berbuat dosa jika satu dia mudah bersumpah, yang kedua dia suka bohong. Ya, timbangan, takaran, termasuk kualitas barang. Ya, pokoknya jangan sampai bohong. Dalam akad apapun jangan sampai bohong. Punya rahasia boleh, selama memang itu patut untuk dirahasiakan. Misalnya orang nanya, berapa sih modalnya? Maaf, masa cerita modalnya? Maaf. Jangan terus, ini modalnya aja belum dapat. Padahal dapat, itu kan bohong nanti. Beli tanah abang ngomongnya dari Hong Kong, ya, enggak boleh. Misalnya. Ya. Kue bikinan teman ngomongnya, ini saya bikin sendiri loh. Enggak boleh. Mending apa adanya. Walaupun nastar gosong tapi enak kan tidak apa-apa. Anda cuma ngomong aja, Bu. Allahu Akbar. Lanjut. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man halafa ala mali imri'in muslimin bi ghairi haqqihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Qala thumma qara alaina Rasulullah SAW misdaqatan min kitabillahi azza wa jalla. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Barang siapa yang bersumpah demi harta orang muslim dengan jalan yang tidak benar untuk menguasai harta sesama muslim, dia sampai bersumpah padahal itu enggak benar dia itu. Berarti sumpah apa ini? Sumpah palsu ya. Maka ia akan menemui Allah dalam keadaan murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, lalu Rasulullah Muhammad SAW membacakan kepada kami ayat Al-Quran.
Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat kebahagiaan pahala dan akhirat. Dan Allah tidak akan mengajak mereka bercakap-cakap, tidak pula melihat mereka pada hari kiamat, serta tidak menyucikan mereka bagi mereka adab yang pedih. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Jadi kalau ini babnya sumpah palsu bahkan. Kalau sumpah palsu itu termasuk dalam daftar dosa besar. Ya, dan ini tidak hanya menghilangkan keberkahan, bahkan kalau Allah tidak berkenan melihat dia, berarti Allah tidak merahmatinya. Kalau siapapun yang dilihat oleh Allah, Allah tidak akan mengadabnya. Ingin gak dilihat oleh Allah? Ingin. Ada momen-momen di mana Allah melihat kita. Jadi ada momen-momen di mana Allah melihat kita. Kapan itu diantaranya pada malam nisfu Sya'ban. Tapi dengan catatan jangan berbuat syirik dan jangan berantem. Siapa yang Allah lihat pada malam itu, maka Allah tidak akan mengadabnya. Karena Allah janjikan ampunan. Kesempatan kita, makanya kalau bisa, terutama di momen-momen itu, usahakanlah kita ini masuk dalam kategori hamba yang Allah lihat dengan rahmatnya, dengan ampunannya. Allah. Nah, di antara perbuatan yang Allah gak mau ngelihat hambanya itu kalau dia suka mengobrol sumpah, apalagi sumpah palsu demi menguasai harta saudaranya sesama muslim. Tidak boleh. Ya Allah, ya Allah. Hati-hati nggih. Ini kadang kalau kita ngomong kayak gini ini, itu kalau kita bicara di lapangan, ini bukan perkara yang mudah memang bagi sebagian orang ya. Kecuali bagi orang-orang memang dimudahkan oleh Allah. Sambil contoh gini misalnya. Begitu kita berhadapan dengan kepentingan kita sendiri, di mana kita merasa ada kepentingan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Kadang untuk berkata jujur pada diri sendiri, membuat pengakuan bahwa yang benar adalah dia, itu bukan hal yang mudah loh kadang. Ketika itu dibenturkan dengan kepentingan kita. Kadang seperti itu. Itulah pentingnya kita berlaku jujur itu. Tapi Allah udah janji kok. Kalau gara-gara kita jujur dan kita meninggalkan kecurangan itu karena Allah, gak usah khawatir. Kalaupun kita gak dapat yang itu, Allah akan ganti dengan yang halal yang lebih baik. Itu udah rumus itu. Man taraka lillah fawaddallahu khairam minhu. Siapa yang meninggalkan karena Allah, atau siapa yang meninggalkan yang haram karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang halal yang lebih baik. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan bahwa seorang Arab Badui menghadap kepada Rasulullah Muhammad SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal kabair, apakah dosa besar itu?" Qala, Nabi bersabda, al-isyraku billah, berbuat syirik, menyekutukan Allah. Sumamada, apalagi? Qala al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Qultu, aku berkata, wa mal yaminul ghamus, apa sumpah palsu itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, alladzi yaqta'u malal mri'in muslimin. Itu sumpah yang menyebabkan terputusnya harta seorang muslim, yakni biyaminin wa fihi kadibun, itu dengan sumpah yang dia bohong di dalamnya. Allah, dalam kasus-kasus perdata di pengadilan, tidak usah jauh-jauh kasus perceraian misalnya, itu tidak jarang kadang demi supaya mendapatkan harta dari pasangannya, itu kadang ya pakai saksi palsu. Kalau sekarang, yang saya tahu sekarang, tapi ya sekarang, untuk kasus perceraian dan yang serupa dengan itu, termasuk yang berkaitan dengan pernak-perniknya, saksi tidak boleh kecuali dari orang yang kedua belah pihak mengenal. Kalau dulu saksi joki banyak, kalau dulu ada suami istri mau bercerai, itu di sekitar pengadilan itu banyak saksi bayaran, siap dibayar untuk memberikan kesaksian dulu tapi masih banyak. Iya wis. Cuman yang saya tahu sekarang ya, misalnya ada orang
dari pihak suami mendatangkan saksi. Nanti dari pihak istri ditanya, apakah Anda mengenal orang ini? Begitu istri mata tidak kenal, nggak bisa jadi saksi, tolak oleh hakim, nggak bisa. Ya. Bisa sebenarnya, bisa. Cuman Andri Taulani aja yang nggak mau itu. Ya. Iya. Boleh. Kan makanya justru harus yang dikenal. Misal dari pihak istri membawa saksi, suami tanya apakah kenal? Kalau suami ngomong nggak kenal, nggak bisa jadi saksi. Iya, itu gitu. Makanya sekarang nggak, kalau itu ditegakkan Bu Ike, nggak bisa itu saksi joki sekarang di Pengadilan Agama yang saya tahu. Sekarang ya nggak tahu kalau ada yang tetap main ya Allah alam bisawab. Apa sih yang nggak bisa di Indonesia ini? Ya. Ya semacam-macam lah ya semuanya. Tapi jangan sampai kita menjadi saksi palsu itu. Dinamakan sumpah ghamus, menjerumuskan maksudnya. Karena sumpah tersebut akan menjerumuskan pelakunya dalam neraka jahanam. Menurut sebagian ahli fikih, sumpah tersebut tidak ada kafarahnya karena teramat buruk dan besar dosanya dan tidak bisa ditebus dengan cara membayar kafarat. Harus betul-betul taubat minta ampun kepada Allah. Iya, taubatan nasuha. Karena ini dosa besar. Orang itu gara-gara sumpah palsu, orang bisa kehilangan hartanya, bisa kehilangan jabatannya, bisa kehilangan pasangannya, bisa kehilangan hak asuh anaknya. Gara-gara sumpah palsu itu bisa. Makanya sumpah palsu ini sangat dicela dalam agama ini. Termasuk kesaksian palsu. Ya, saksian tetap disumpah juga. Dari Abi Umamah, aduh gimana Ustaz, dulu belum tahu ilmunya, tobat, minta ampun kepada Allah. Yang lalu biar berlalu, ke depannya berubah lebih baik. Dari Abi Umamah radhiyallahu an, dari Abi Umamah Iyas ibn Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yaqtata'a haqqum ri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahu an-nara wa harrama 'alaihi al-jannah." Faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Qala wa in kana qadiban min araqin, rawahu muslimun. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan cara bersumpah, maka Allah mewajibkannya masuk neraka dan mengharamkannya masuk surga. Tapi dengan cara yang zalim maksudnya ya. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, sekalipun hanya sedikit wahai Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, sekalipun berupa setangkai kayu siwak. Hadisnya riwayat Muslim. Walaupun perkara kecil sekalipun. Apalagi berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan rumah, berkaitan dengan warisan. Kalau sampai kemudian membuat sumpah palsu untuk menguasai harta saudaranya, harta temannya, harta kerabatnya, maka konsekuensinya adalah neraka. Nauzubillahi min syarri. Kalau enggak tobat. Kalau tobat diampuni oleh Allah, tapi karena mengambil hak orang lain maka harus dikembalikan. Karena itu mengambil hak orang lain. Tidak boleh tidak itu. Makanya kayak kasus ibu yang kemarin yang katanya berkaitan dengan PBB itu loh. Ya, nah itu kan sama dengan mengambil hak orang lain itu. Harusnya yang bersangkutan bertanggung jawab karena telah trader yang katanya uang yang dipakai untuk menjual mobil nenek ibu itu untuk bayar PBB ternyata juga dipakai, itu kan khianat. Dan itu tidak benar karena dia telah berkata apa yang dibuat apa, dan khawatirnya itu masuk dalam kategori tadi itu. Mengambil hak orang lain tanpa hak dalam hal ini. Allah. Waduh Ustaz, kalau nggak sengaja bagaimana? Kan kita ini namanya manusia, pastilah Ustaz, sengaja atau tidak kadang ngambil hak orang lain tanpa sengaja. Kalau tanpa sengaja semoga masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kalau sengaja itu yang mengkhawatirkan, kalau sengaja. Kalau nggak sengaja insya Allah masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Sudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau sengaja itu yang khawatirnya nanti kena sanksi itu.
Jual beli masjid sekarang. Siap. Sampai kaya. Iya, jual beli masjid. Abu Hanifah membolehkan melakukan akad jual beli di masjid. Oh, di masjid. Oh, di mana? Pak Ustaz ngantuk kayak nggak jadi deh makanya. Iya, gak jadi. Abu Hanifah membolehkan melakukan akad jual beli di masjid dan memakruhkan membawa barang tersebut ke dalamnya sebagai penghormatan atas kesucian masjid. Imam Malik dan Asy-Syafi'i juga membolehkannya tetapi makruh. Sementara Ahmad mengharamkannya berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, "Idza ra'aitum man yabi'a aw yabta'a fil masjid faqulu la ahraballahu tijarataka." Apabila kamu melihat seseorang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, katakanlah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan atas niagamu. Contoh. Ada pengajian di dalam masjid, ustadznya jual buku. Ustadznya jual buku. Secara hukum makruh. Kalau barangnya dibawa ke dalam. Cuman kalau nanti barangnya di luar, cuman ngomong aja itu tidak apa-apa, boleh. Ya. Iya, karena akad jual belinya itu untuk menghormati masjid itu. Kecuali mazhab Hambali yang melarang. Dia nunjukin doang nggak apa-apa, tapi kan barangnya akadnya penyerahan barangnya di luar. Contoh gini misalnya, ibu-ibu kita butuh buku ya, bukunya udah saya siapin di luar, nanti silakan diambil, harganya nggak apa-apa, ya. Nyebutin harganya Nggak apa-apa di dalam gitu. Tapi barangnya di luar. Tapi kalau barangnya dibawa ke dalam, serah terima di dalam, makruh, nggak haram, kecuali untuk mazhab Hambali. Ya transfer nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Kalau contoh yang lain apa contohnya? Itu masjid kan jualan beras kadang. Kalau Zakatul Fitri itu masjid. Nah, boleh nggak? Boleh kalau di luar. Di teras ya, boleh serambi masjid boleh. Jadi di serambi masjid, biasanya panitia nyediain beras. Nah, silakan beli beras itu nanti diniatin sebagai Zakatul Fitri. Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau di dalam hanya akad saja boleh, tapi barangnya di luar. Nah, misalnya panitia, bagi bapak ibu yang akan berzakat fitrah, kami masjid menyediakan di samping ya ada beras ya. Kami menyediakan beras di samping, boleh tidak apa-apa. Kenapa? Karena barangnya di luar. Gitu. Tapi kalau berasnya dibawa ke dalam masjid, ya itu yang bisa menjadi makruh, bisa haram menurut mazhab Hambali. Wallahu a'lam bishawab. Gak haram ya, makruh aja. Jadi andaikan terpaksa di dalam tidak apa-apa. Misalnya barangnya nggak mungkin tinggal di luar, kalau nggak hilang barangnya, terpaksa dibawa ke dalam. Dan bisa terpaksa sekalian aja deh, aku buru-buru soalnya, boleh tidak apa-apa. Halal, makruh gitu aja. Jadi nggak sampai haram, makruh. Artinya sebaiknya tetap di luar, sebaiknya tetap di luar. Terus jual beli waktu adzan Jumat. Ini tentu bagi laki-laki sebenarnya ya. Kalau perempuan kan memang tidak ada kewajiban mendatangi sholat Jumat. Iya masuk. Jadi gini. Pokoknya yang jual atau yang beli salah satunya atau dua-duanya laki-laki itu baru bermasalah kalau pas adzan Jumat. Kalau belum adzan belum. Kalau pas adzan Jumat. Pertanyaannya apakah itu berlaku untuk semua sholat? Nah, ini ada perdebatan. Jadi karena ayatnya itu khusus untuk sholat Jumat. Nah, ada yang memahami begini, itu bukan larangan transaksi pas adzan, itu larangan lalai dari perintah sholat sebenarnya. Jadi misalnya pas adzan dia transaksi selesaikan sampai itu dia buru-buru sholat itu nggak ada masalah. Nah, itu intinya itu maksudnya jangan sibuk transaksi sampai melalaikan sholat. Itu seperti itu. Nah, pertanyaan tadi, lalu bagaimana dengan yang selain Jumat, sholat 5 waktu, boleh nggak? Itu ada perdebatan. Ada yang mengatakan sama aja, tidak boleh. Makanya Saudi itu kan kalau nggak berubah kan punya kebijakan, adzan tutup semua. Terlepas bahwa dia sembunyi atau sholat nggak tahu itu sama mereka, yang penting harus tutup untuk menghormati panggilan sholat itu. Di Saudi yang gitu ya. Kalau ada adzan tutup semua.
Ya, mbuh wong singitan di jero atau sholat itu terserah, mending tutup untuk menghormati adzan itu. Jadi dia memahami 5 waktu, berarti tidak hanya sekedar Jumat. Kalau ayatnya konteksnya Jumat, ada ulama yang memahami bukan haram saat adzan sebenarnya, tapi itu lebih kepada jangan sampai gara-gara transaksi terus lalai dari mengerjakan sholat. Itu intinya, itu sih intinya itu sebenarnya. Allahu Akbar. Bon, saya teruskan, saya baca. Jual beli waktu sholat wajib yang memiliki batas waktu sempit dan pada saat adzan sholat Jumat hukumnya haram dan tidak sah. Menurut Imam Ahmad, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Larangan jual beli tersebut menunjukkan tidak sahnya akad jual beli waktu adzan sholat Jumat. Jangan sholat-sholat wajib lainnya disamakan dengan sholat Jumat tersebut. Ini dalam madhab Hambali. Saudi itu madhabnya Hambali. Ya, Saudi itu madhabnya Hambali. Kalau yang saya pahami dalam kajian fikih itu, ya tadi ada yang mengatakan itu khusus hanya untuk sholat Jumat. Ada yang mengatakan itu intinya satu, jangan lalai. Transaksi jual beli asal setelah itu dia segera sholat tidak ada masalah. Nah, termasuk untuk yang 5 waktu yang lainnya. Tadi dikatakan itu kalau waktu sholatnya sempit, artinya ada kemungkinan dia tidak akan kebagian sholat. Tapi kalau dia masih kebagian sholat, misalnya tadi tinggal bayar aja langsung. Nah, itu tidak apa-apa. Contoh apa contoh? Contoh yang kalau transaksi bisa sampai kehilangan sholat itu apa contohnya? Jual beli yang butuh analisa penawaran. Iya, kan butuh waktu. Bisa kehilangan waktu sholat, makanya nggak boleh. Tapi kalau yang Bu beli permen, langsung bayar, langsung berangkat, tidak ada masalah. Bu beli sendal ini ya, kecuali yang butuh analisa. Yang saya pernah cerita itu ya, ada seorang seniman yang baru tobat lah saat itu. Dia lagi giat-giatnya sholat. Hari itu beliau lagi butuh duit. Tiba-tiba ada orang asing mau beli karya seninya, karya seni beliau pelukis, karya seninya. Pas mau beli, pas ada adzan. Wah, lagi pas butuh duit, ada orang mau beli, bingung beliau itu. Akhirnya beliau bilang, maaf sir, saya harus sholat dulu. Loh, saya mau beli kok. Saya nggak mau, kalau Anda sholat saya nggak jadi beli. Ya terserah, nggak apa-apa, saya mau sholat dulu aja. Karena yang mau dia beli itu barang seni. Barang seni kan mesti ngobrolnya lama. Akhirnya beliau sholat dulu. Begitu sholat, beliau pulang. Si turis itu masih di situ. Loh, kata turis itu, ya saya sengaja nunggu kamu katanya. Seumur-umur belum pernah ada orang yang nolak uang saya kecuali kamu katanya. Dia bilang gitu. Seumur-umur belum pernah ada orang yang nolak uang saya kecuali kamu. Saya penasaran apa sih kamu ini kok sampai begitu. Ya akhirnya ditunjukkan memang karyanya bagus. Ya, jadi ya kayak orang mau beli motor, beli mobil kan mesti kan ngeliat-ngeliat dulu. Nah, itu yang begitu itu maksudnya, yang jangan jangan mengedepankan jual beli tapi sholat dulu gitu maksudnya. Tapi kalau yang sifatnya langsung beli tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak akan kehilangan sholat. Bisa dipahami ya maksudnya. Itu dinamika fikihnya itu begitu. Kayak orang beli baju termasuk yang lihat dulu kan baju. Cocok apa enggak itu. Apalagi iya. Iya kan. Karena kan ibu kan gitu ya, nyocokin di kaca ya. Muter dulu. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu. Tapi kalau pas misalnya dia lagi beli, yang layanin laki-laki dan dia emang nggak niat sholat Jumat, Ya jangan sama. kita udah sama. Iya, Ibu jangan beli sama dia. Pindah. Ya kecuali dia maaf kafir ya. Kalau dia kafir apa-apa. Kalau dia ya enggak. Kan kelihatan Pak aromanya. Emang kelihatan? Emang kelihatan. Enggak, misalnya bersangkutan itu kita tahu dia non muslim ya. Tapi kalau dia orang Islam enggak boleh, karena kita sebenarnya mendukung dia tidak sholat. Kan tidak sholat itu dosa besar. Cari toko yang lain aja dulu. Yang penjualnya muslimah atau perempuan atau orang kafir enggak apa-apa. Orang kafir malah enggak masalah. Tapi apabila di situ tidak ada toko lain. Terpaksa namanya kan? Kalau terpaksa beda bab, namanya juga terpaksa.
Kalau terpaksa itu yang terlarang pun menjadi boleh karena dimaafkan hukumnya. Ya, saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Misalnya ibu butuh mendesak, misalnya buru-buru juga, sementara nggak ada lain kecuali itu, ya sudah terpaksa. Iya, terpaksa. Monggo yang lain silakan. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Monggo silakan. Masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau. Kalau pas usahakan Allah kan memandang yang akan dipandang oleh Allah, betul. Tidak mendapat azab. Betul. Setelah itu misalnya orang itu melakukan kesalahan, bebas. Kalau malam nisfu Sa'bannya dia diterima oleh Allah, insya Allah setelahnya dia akan lebih baik. Akan dibantu oleh Allah untuk lebih baik. Mentok-mentok taubatan nasuha di ujung sebelum kematiannya, insya Allah. Orang itu tidak mungkin lah lurus terus, itu tidak mungkin. Pasti ada bengkok-bengkoknya. Yang penting itu dia kembali lagi. Tidak ada orang yang bersih, tidak ada. Pasti ada kotor-kotornya. Yang penting dia mandi, kan seperti itu. Mau tobat itu maksudnya. Tapi kalau orang yang sok bersih banyak kok. Oh ya, itu tidak boleh kalau itu. Itu tidak boleh kalau itu. Kalau tobat berkali-kali itu gimana? Rumusnya gini, jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Itu rumus itu. Ya, saya pernah sampaikan sini nggak ya? Konsep istiqomah dalam Islam itu bukan yang lurus tanpa bengkok, bukan. Istiqomah dalam Islam itu kadang namanya manusia ada bengkok-bengkoknya. Yang penting begitu bengkok diluruskan kembali. Jatuh bangun lagi, kotor mandi lagi, putus sambung lagi, terus gitu aja. Itulah kenapa saya pernah sampaikan di sini perkataan ulama itu yang saya pakai itu. Jangan berhenti bertaubat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Ada ulama lain yang mengatakan seburuk apapun keadaan kita jangan putus dengan Allah. Kalau orang sekarang mungkin nyebutnya senakal apapun kita jangan sampai tidak sholat misalnya gitu. Senakal apapun jangan sampai tidak sholat misalnya. Saya masih ingat orang-orang tua dulu itu kalau anaknya mau kemana jangan lupa sholat. Senakal apapun kita jangan sampai tidak sholat. Karena sholat itu yang menghubungkan kita dengan Allah. Insya Allah akan ada masa di mana kita akan dibantu oleh Allah untuk selamat. Tapi kalau sudah nakal nggak sholat sudah sempurna itu sudah kesempurnaan. Iya kenakalannya itu. Nah, orang kalau masih sholat, masih mau zikir, masih aman. Nah, tapi tentu kita jangan meremehkan juga dengan pengertian yang penting kan sholat, maksiat, STMJ sholat terus maksiat jalan, bukan itu juga. Pengertiannya gini, iya pengertiannya gini. Pengertiannya gini, mohon maaf ya, fakta di lapangan. Ada sebagian orang itu yang, mohon maaf ya, terjebak oleh sistem. Dia nggak mau gitu sebenarnya, cuman sistem menghendaki dia begitu. Ya yang penting tadi jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Atau terjebak oleh dominasi kepentingan. Dia tahu ini salah, dia nggak mau begitu sebenarnya, cuman dia terjebak oleh dominasi kepentingan. Atau dia kalah oleh dominasi nafsu dan syahwat misalnya. Kan orang macam-macam kasusnya, dinamikanya kan macam-macam. Fakta ada seorang yang maka gini, orang yang datang kepada Allah untuk minta ampun itu kalau saya mengkategorikan ada 3 secara umum ya. Pertama ada yang sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah dengan kesungguhan dan dia betul-betul berhenti dari maksiat itu. Ini yang ideal. Ada yang datang dengan kepura-puraannya. Allah Maha tahu, Allah nggak bisa dibohongi kan gitu. Udah tobat tuh, udah tobat. Tapi nggak ada perubahan dan dia juga pura-pura, Allah Maha tahu lah. Yang ketiga, ada yang datang dengan kesungguhan kepada Allah dengan pengakuan bahwa dia berdosa, namun dia mengakui juga di hadapan Allah bahwa dia belum bisa lepas dari perbuatan dosa itu. Ampuni hamba ya Allah, tapi masih enak astagfirullah, ampuni hamba ya Allah, misalnya apalah gitu. Ya tadi bisa karena dominasi sistem, kepentingan, nafsu dan syahwat atau apapun. Masing-masing orang kasusnya saya kira beda-beda. Itu seperti itu. Kayak contoh gini,
Saya lupa jamaah yang mana, tapi bukan di sini insya Allah ya. Saya lupa. Dan saya juga saat itu nggak terlalu ingat nama beliau saat itu. Beliau nelpon saya saat itu. Ustadz, apa Bu? Ibu-ibu, ini ada orang teman saya datang ke rumah saya Ustadz. Dia bilang sama saya gini, kamu mau duit hitam nggak? Karena jamaah saya ini punya anak yatim, dia punya anak yatim. Dia ngasuh anak yatim banyak lah. Kamu mau duit hitam nggak? Duit hitam apa kata jamaah saya itu? Jadi beliau cerita lah itu. Jadi di kantor dia itu ada kegiatan yang menyebabkan dia dapat bagian yang itu sebenarnya uang yang nggak bener gitu menurut dia itu gitu. Dan temannya ngomong saya nggak mau sebenarnya itu. Cuman sistem menghendaki saya dapat bagian karena kalau nggak saya terima nanti saya terlempar gitu. Membuat aku apalah saya nggak paham itu. Nah, kalau kamu mau itu ada di mobil uangnya dia bilang gitu. Itu duit ireng bahasa Jawa duit ireng duit hitam itu katanya. Iya. Terus dia ngomong saya gimana saya terima apa enggak? Saya bilang gini, pertama tolong bilang ke teman ibu jangan niat sodakoh saya bilang gitu. Karena jangan niat sodakoh karena kalau niat sodakoh Allah nggak mau terima kalau dari uang yang nggak benar. La yaqbalullah sadaqatan min ghulul. Allah tidak mau terima sedekah dari hasil markup atau hasil korupsi, hasil menggelembungkan dana apa nggak boleh. Saya bilang kecurangan lah nggak boleh. Allah nggak mau terima. Terus gimana? Ini kan di undang-undang kita ada kata-kata gini, orang miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Nah sudah niat mengembalikan hak aja, kembalikan ya, niat mengembalikan hak. Jadi suruh teman Anda suruh niat mengembalikan hak. Niat apa? Mengembalikan hak. Ya. Akhirnya saya suruh niat itu, niatnya mengembalikan hak. Ke siapa? Ke orang miskin dan anak terlantar dari orang anak yatim. Niatnya mengembalikan hak. Kenapa? Ya semoga kalau karena cacat di akad maka caranya kembalikan kepada yang berhak. Nah, yang berhak itu adalah kalau di undang-undang kita ada kata-kata orang miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Ya kembalikan kepada yang berhak itu. Niatnya mengembalikan hak. Insya Allah dan semoga dapat pahala. Kan dia bukan, apalagi dia bukan niat korupsi, dia bukan. Sistem yang menghendaki itu dia dapat bagian. Kalau nggak dia terima terlempar ya. Ada begitu katanya gitu. Tapi ini sudah lama kasusnya dan saya nggak tahu siapa orangnya itu lupa saya. Kalau di kasus ingkrah sudah ingkrah ya. Sekian tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu mungkin. Kalau bunga tabungan itu? Ibu nanya. Iya. Kamu tanya-tanya. Segantung sudut pandangnya. Kalau ibu menganggap bahwa ibu nabung itu menghutangi pihak bank, terus ya menghutangi pihak bank, niatnya ibu menghutangi pihak bank. Ya, tunggu dulu. Nah, terus dan ibu dijanjikan bunga, maka bunga itu haram. Iya kan? Oh, udah dijanjikan. Iya, kan dijanjikan. Mana ada bunga nggak dijanjikan? Kan dijanjikan di awal di poin-poin pertandatangan. Dari awal-awal ya. Iya, kan ibu nabung, tujuannya ngutangi bank itu. Kalau ibu tujuannya ngutangi bank, ibu minjamin bank, terus kemudian nanti bank itu ngasih bunga ke ibu, itu haram, nggak boleh. Tapi kalau gini lain lagi. Ini bukan kata saya dengerin pertama itu sebelum saya mendengar ceramahnya Ustadz Ahmad Sarwat yang di Rumah Fikih Indonesia itu, sebelum saya dengar pendapat beliau, saya juga punya pemikiran fikih yang sama. Rupanya kok mirip gitu. Di Rumah Fikih Indonesia itu ada kata gini. Ibu kalau nabung itu kata-katanya minjemin apa nabung? Nabung ya, nabung. Nabung itu nitip berarti ya? Iya. Nitip itu kalau dalam muamalah apa namanya? Wadiah. Wadiah itu kita nitip deposit. Ya. Deposit. Atau mau beda? Ya makanya beda. Deposit sama nabung. Enggak, deposit nitip. Enggak, bukan deposito bukan. Oh, itu Nah, namanya. poin di yang kita tanda tangan menabung kan kata-kata menabung itu kan nitip kan? Iya. Wadiah atau deposit naruh uang gitu maksudnya. Maksudnya bukan deposito, naruh uang maksudnya. Pikir ya, itu. Enggak. Nah, begitu naruh uang wadiah. Kenapa ibu naruh uang di bank itu? Kenapa? Nabung. Karena ibu percaya. Biar aman. Percaya kan biar aman gitu. Simple gitu. Ya, karena
karena dia pihak bank kan merasa diuntungkan karena ibu nabung di dia kan, karena ibu percaya sama dia bisa dapat iklan, dapat sponsor atau dapat ya macam-macam. Setelah itu urusan dia lah, urusan kita. Yang penting urusan kita adalah uang kita aman aja gitu ya. Pas kita butuh uang ada, jangan diblokir. Nah, Enggak, udah nggak jadi. Udah dicabut bukan? katanya udah dicabut. Wes. Nah, terus ya abang seneng kan, terima kasih kan. Dijanjikanlah ibu hadiah yang namanya bunga itu. Berarti sebagai apa itu? Sebagai hadiah. Hadiah atas kepercayaan ibu kepada dia, karena dia seneng ibu investasi naruh duit dia karena kepercayaannya itu. Dia bisa dapat keuntungan dari situ. Dia berterima kasih sama kita, dikasihlah kita hadiah. Statusnya sebagai apa? Hadiah. Sampai situ? Boleh nggak sampai situ? Ya kalau hadiah ya boleh, tidak ada masalah. Kalau ditarik kepada akad wadiah, bukan akad qard, bukan akad menghutangi. Nah, ya tapi pendapat yang pertama tadi juga ada, yang kedua ini juga ada. Karena sekarang, kenapa? Beda lagi, nanti mudharabah. Nah pertanyaan sekarang ini, ibu itu cenderung pada akad yang mana dari dua itu? Kalau saya pribadi, namanya naruh duit di bank itu semata-mata untuk keamanan uang saya aja, saya nitip aja. Bahwa kemudian bahwa kemudian pihak bank ngasih saya itu terserah dia. Saya nggak mau tahu itu. Nah, deposit itu kan memang ada perjanjian di awal kan, ada perjanjian di awal itu, yaitu monggo lah, ibu mau tarik kemana terserah sih. Kalau gini, oke, saya langsung ke fatwanya aja ya, bukan saya fatwanya. Nanti ibu-ibu silakan merujuk ke fatwanya Darul Ifta Mesir ya, tentang hukum deposito dan mengambil bunga bulanan. Mesir dengan lajnah fatwanya Darul Ifta Mesir ya, itu menfatwakan bahwa orang yang nabung di bank dengan cara deposito dan dia mengambil bulanannya itu halal. Versi Darul Ifta Mesir itu fatwa setelah tahun 2002 pokoknya. Kalau sebelumnya haram, fatwa sebelumnya. Tapi fatwa yang setelah tahun 2002 halal. Dengan pertimbangan hukum, silakan dibaca sendiri dalam fatwanya itu. Nah, nanti ibu bisa searching fatwa Darul Ifta Mesir tentang tabungan deposito. Ya, itu silakan nanti ibu cari sendiri. Kalau ibu merujuk ke lajnah daimah Saudi haram, nggak boleh. Kalau untuk bank konvensional nggak boleh, kecuali akad mudharabah tadi itu. Jadi saya bukan ulama, silakan dirujuk fatwanya aja. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena dalam Islam itu beda akad bisa beda hukum gitu loh. Beda akad bisa beda hukum. Ngaten nggih? Wallahu a'lam. Ada yang bilang saya berhati-hati aja, saya pilih yang mengharamkan. Silakan aja, tidak apa-apa. Saya lagi butuh bisanya ini dan saya pakai yang membolehkan. Saya bilang silakan, tapi pelajari fatwanya supaya kita ngerti argumentasi hukumnya gitu loh. Ya kayak ada jamaah saya kan suaminya kerja di BI. Yang ngomong ke saya gini, Ustadz, katanya kalau kerja di bank gajinya nggak barokah, dia bilang gitu. Saya nanya, lah ibu merasanya bagaimana? Iya, saya merasa suami alhamdulillah semakin lebih baik. Ibadah kita alhamdulillah baik-baik saja. Anak-anak saya suruh ngaji pesantren juga gampang. Semuanya nurut. Enggak berkahnya gimana Ustadz? Ibu yakin? Yakin ya sudah, teruskan aja kerja, saya bilang gitu. Terus yang penting ibu pelajari dasar hukum pembolehannya. Ini ada fatwa Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi termasuk yang menfatwakan orang kerja di bank konvensional itu gajinya halal, saya bilang gitu. Bahwa ada yang mengharamkan, iya ada yang mengharamkan, ada. Ibu mau yang haram, ada juga ini. Itu bukan kewenangan saya, kan saya bukan ulama. Ibu silakan merujuk ke fatwanya aja, termasuk fatwa Darul Ifta Mesir misalnya. Pokoknya dalam hal perbankan itu Darul Ifta Mesir dalam konteks setelah tahun 2002 ya, itu lebih longgar itu. Yusuf Qaradawi itu saya baca dalam fatwa kontemporer beliau itu keras soal riba dia. Tapi begitu ditanya tentang hukum kerja di bank halal. Iya. Persis yang saya tahu Persis Bandung. Itu juga termasuk yang menghalalkan gaji kerja di bank konvensional itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya masing-masing punya argumentasinya sendiri. Nanti silakan dirujuk fatwanya aja.
Saya bukan ulama, cuman saya kasih petanya itu, ada di situ. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kok rame rek apa rek? Ada lagi? Cukup dulu nggih. Nah, kalau nggak ada kita tutup dengan. Tapi sebelum saya tutup ini, saya ingatkan dia. Apa yang saya katakan tadi itu satu sisi dari pendapat yang ada di samping sekian banyak pendapat yang mungkin berbeda ya. Cuman maksud saya gini, selama ini kan kita dicekoki dengan informasi seolah-olah haram, seolah-olah nggak ada pilihan hukum gitu loh. Padahal pilihan hukum itu ada. Adapun di antara jenengan ada yang berontak nuraninya, ya sudah keluar aja nggak apa-apa. Contoh, kalau suaminya Bu Nani ini, ya kan dulu kan di bank dulu, kan beliau kan bagian kredit apa, itu beliau nggak tega, berontak nuraninya, keluar nggak apa-apa, iya silakan aja, tidak ada masalah. Bagi yang bagian-bagian lapangan itu kan mungkin nggak tega. Tapi kalau cuman bagian IT, bagian apa yang notabene nggak bersentuhan langsung dengan manusianya, mungkin dia tenang-tenang aja, ya mau silakan. Masing-masing kembali pada kondisinya masing-masing. Dan masing-masing ada fatwanya, silakan dirujuk. Insya Allah ya, kalau kita merujuk pada fatwa ulama, insya Allah salah ya, pahalanya 1, benar pahalanya 2 insya Allah. Jadi tidak ada dosa dalam ijtihad insya Allah. Karena masing-masing punya argumentasi hukum. Nah, seorang ahli hukum kalau berijtihad benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Kalau kita orang awam ijtihadnya yang baca fatwanya ulama itu. Saya kira ini ya, bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Cukup? Ada lagi? Iya. Iya. Kalau hukumnya apa sih Pak Ustadz? Kan ada tuh suatu perceraian yang misalnya itu dari pihak lakinya nggak mau ngurusin cerai gitu kan. Terus dari pihak perempuannya bilangnya kan banyak tuh saya dengar bilang aja apa perceraian duit itu Pak Ustadz itu hukumnya gimana tuh Pak Ustadz? Iya, jadi lakinya itu kan nggak mau ngurusin ya karena biar percepat aja suratnya, jadi dibilang nggak tahu lah hilang kemana tuh lah itu gimana tuh? Nah gini. Kalau istri menggugat cerai suami ke pengadilan, itu nanti suaminya dipanggil sekali 2 kali. Kalau suami nggak datang, cerainya cepat. Ya dianggap suami tidak bertanggung jawab, gitu aja. Diputus oleh hakim nanti. Namanya fasah. Fasah itu pernikahannya dibatalkan sepihak oleh hakim. Ini yang di medsos orang salah itu. Di medsos itu ada itu orang yang ngomong, walaupun hakim sudah memutuskan, tapi tetap dia tidak batal pernikahannya karena tidak ada kata talak dari suami. Ya Allah, itu dalam bentuk video pendek lagi. Ngutip sebagian perkataan ustadz yang itu dipotong-potong juga ya. Ustadz Somad, Habib siapa lagi dipotong-potong. Ya Allah, itu gini loh. Dalam Islam itu perceraian itu ada talak normal, ada khulu, cerai gugat, ada fasah. Fasah itu yang tadi suami dipanggil berkali-kali nggak datang, akhirnya memutuskan hakim, itu namanya fasah namanya. Itu cerai sepihak namanya. Ya, dan itu boleh karena yang punya kuasa memutuskan pernikahan itu 1 suami dengan talaknya. Yang kedua hakim atas pengajuan pihak wanita namanya khulu, atau ya batal, memang batal. Batal itu ada pembatal. Pembatal yang dimaksud itu misalnya gini, suami murtad, itu nggak usah nunggu talak dari suami, memang sudah batal pernikahannya, otomatis itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngerti nggih? Itu maksudnya cerai gaib itu gitu maksudnya. Mungkin ya. Jadi suami dianggap gaib, tidak ketemu gitu. Dia anggap gak mau datang dia. Iya. Nggih monggo Bu. Itu kalau kayak siapa? Jadi Suami punya slogan. suaminya siapa? Oh, kemarin kenapa disedot katanya lututnya? Saya lihat dulu pas ngaji kok. Iya. Saya lihat pas ngaji kok selonjor. Kenapa Pak Haji? Iya Ustaz, kemarin disedot berapa liter katanya. Iya. Terus enggak? Iya, jadi kalau misalnya lanjut lah gitu kan, ya udah mama yang penting rumusnya begini, berbuat baik sama orang yang baik sama kita itu udah biasa. Tapi berbuat baik sama orang yang nggak baik sama kita, nyinggung apa itu luar biasa. Kita dong
kalau misalkan berbuat baik sama orang yang nggak baik, itu bisa nanti kita nggak dihargai kan, karena dia terus melakukan itu, sedangkan kita harus baik, kita bukan ambil gitu. Itu bagaimana? Bagus. Gini. Saya sering sampaikan di sini ya. Kita itu kalau didolimi, kita punya dua hak. Hak pertama hak membalas. Hak yang kedua hak memaafkan. Nah, Bu Haji pilih yang mana? Itu dulu ya. Kalau Bu Haji pilih membalas dalam konteks supaya kemudian dia tidak terus begitu, boleh, silakan, tidak ada masalah. Cuman memang harus pas balasannya, tidak boleh lebih. Kalau lebih kita yang dosa kan, itu rumusnya. Yang kedua, kalau Bu Haji mau memaafkan, itu tentu lebih baik. Nah, yang Pak Haji mau kan yang lebih baik tadi itu, kalau sanggup. Kalau nggak sanggup, monggo keluar taringnya nggak apa-apa, silakan. Memaafkan, tapi sekedar memaafkan aja. Ya, dan memaaf. Jauh gitu. Ya, tidak apa-apa. Kan gini. Saya sering bilang gini, enggak. Jauh dia mendekat. Oh iya. Sanggup memaafkan itu syar'i. Tidak sanggup melupakan itu soal memori. Dengan gitu kan? Daya. Terus kemudian sanggup memaafkan itu syar'i. Tidak sanggup melupakan itu soal memori. Terus mengenai menjauhi orang yang dimaksud dalam rangka menjauhi keburukan yang mungkin muncul kalau kita ketemu, itu boleh dalam agama, tidak apa-apa. Yang penting ya menghindar, mengurangi intensitas pertemuan. Cuman pesan saya, kalau bisa jangan niat mutus, terutama kalau dia kerabat. Kalau bisa jangan niat mutus, kalau bisa. Sebatas menghindari kemungkinan buruk yang bisa muncul kalau kita ketemu. Kita tidak mengatakan dia buruk, cuman nyatanya kalau ketemu seringkali muncul hal yang buruk gitu loh. Nah, maka daripada nanti muncul lagi, terpaksa kita hindari. Nah, kalau bisa jangan niat mutus. Artinya dalam hati kita tetap kita niat, ya kalau dia butuh bantuan insya Allah tetap kita bantu semampu kita. Ya tetap kita kalau ketemu tetap assalamualaikum seperti biasa aja. Iya. Cuman hanya intensitas waktu dan pertemuan itu aja yang dijarangkan. Tidak ada masalah. Betul. Ya saya kira itu. Nggih. Ada lagi? Monggo Bu Rini. Apa? Ya tidak apa-apa. Yang penting Ibu jangan sampai niat mutus. Ibu mendiamkan lebih kepada daripada antar saya ngomong malah dia keluarnya sengak. Ya itu. Tidak apa-apa. Monggo. Tapi Pak, Ya. kita sudah memaafkan orang itu. Ada satu ketika ketemu, ya udah istri gini, ya udah lu udah memaafkan istilah kasar gitu. Tapi malas untuk bertegur sapa gitu. Tapi di hati udah nggak ada apa-apa, bisa kan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Daripada Ya. Iya. Enggak apa-apa. Jadi ya enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Jadi saya gini. Kita ketemu dengan seseorang yang kita enggak ada selek nih sama dia nih. Kita ketemu ya kita enggak baik-baik dulu lagi memang. Paling enggak kita paling enggak kita iya. Enggak ada masalah. Enggak apa-apa. Urin ini. Enggak ada masalah. Jangan sampai orang ini. Ini masalah duit lagi ya Pak. Jadi yang aku tahu itu kalau ada orang mau minjam terus, jadi dia dari awal tuh udah ngomong nanti aku pinjam segini, nanti aku kasih segini, dibilang gitu. Tapi itu dia ngomong dari awal. Nah itu bagaimana? Gak boleh riba. Yang aku tahu itu kan katanya kalau seandainya kita minjam, ya udah nanti pas kita bayar ya udah kasih lebih berapa gitu, ucapan terima kasih. Nah itu pakai akad tuh nggak boleh. Masih ada gitu loh Pak Ustadz. Kalau dijanjikan di awal enggak boleh riba, enggak boleh. Riba gitu, ya. Kalau dijanjikan di awal enggak boleh riba. Diomongin gitu. Iya boleh. Jadi Ibu bilang ini aja. Nggak ada Lo kalau mau nambahin aja, nggak usah pakai janji. Kalau lo janji kagak gue pinjemin lo gitu. Jadi kalau kamu janji nggak saya pinjemin kamu.
Udah kalau mau nambahin aja, ya. Itu sedekah lo sama gua, tapi nggak usah lo janjiin. Kalau janjiin kagak gue pinjemin lo. Nah, iya, maksudnya Iya. berarti kan nggak boleh ada akad dari awal. Nggak boleh. Makanya, nih kalau lo janji nggak, pokoknya kalau janji nggak saya pinjemin lo. Tapi kalau seandainya kita ngomong, ya udah lo jangan ngomong kayak gitu. Tapi kalau seandainya nanti terakhir lo mau ngasih ucapan terima kasih kayak gitu. Nggak apa-apa, omongin aja gitu, nggak apa-apa. Nggak, maksudnya jadi takutnya omongan. Nggak apa-apa, kita kan takut salah. Enggak kan kita ngasih pelajaran buat dia juga supaya dia punya ilmu. Iya, biar dia tahu ilmunya gitu. Ntar dijanjiin dia nggak bisa gitu kan Pak? Iya, takutnya gitu. Nggak boleh. Pak, ada ketipan saat seseorang melakukan sholat tahajud tapi tidak dibarengi atau diakhiri dengan sholat sunnah witir. Witir itu kan sebagai penyempurna saja. Jadi kalau seandainya yang bersangkutan sholat tahajud dan tidak sholat witir, sah, cuman tidak sempurna. Kalau mau sempurna, maka dengan witir, baik di awal maupun di akhir sholat. Itu Allah a'lam bishawab. Kan witir kan boleh di awal malam, boleh di akhir malam. Ya. Boleh. Ya. Ya, jadi witir itu statusnya sebagai penyempurna, bukan penentu sah dan tidak sahnya. Jadi tahajudnya tetap sah. Witir itu sebagai penyempurna. Jadi kalau tanpa witir tahajudnya nilainya 80, kalau pakai witir 100, kira-kira gitu. Penyempurna aja. Tetap sah. Kalau khusus untuk witir itu perintah Nabi walaupun sudah ada adzan tetap suruh sholat. Ya, kalau untuk witir, khusus untuk witir. Ya. Saking pentingnya witir itu. Kita mau habis tahajud, salam, adzan subuh, belum witir. Berdiri witir tidak apa-apa. Jadi witir itu walaupun sudah subuh tetap dianjurkan, tetap dilaksanakan. Witir untuk witir. Ada lagi yang lain? Cukup? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah siap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.